Sering banget aku nemu argumen di kolom komentar kontenku ya, katanya, "Tanpa agama dunia akan kacau dong, nanti orang-orang akan seenaknya berbuat dosa tanpa dapat konsekuensi neraka," gitu. Karena orang pada nggak takut dosa nih. Katanya orang-orang yang memilih nggak beragama itu adalah orang yang ingin bermaksiat seenaknya. Nah, asumsi dari pemikiran ini adalah bahwa agama itu sumber moral yang absolut. Tanpa agama, manusia itu nggak bisa bermoral dan nggak mampu berbuat baik. Jadi agama itu adalah satu-satunya jalan, satu-satunya cara agar umat manusia tertib dan berperilaku baik. Nah, beberapa kali kontenku ketika aku misalnya sedang ngontenin ini, mempertanyakan konsep agama, atau surga neraka, atau pahala dosa, atau mempertanyakan sifat-sifat Tuhan, suka ada aja yang komen, "Oh berarti kalau gitu boleh dong lu gue berkuasa," gitu, atau semacam itu ya. Dan ini nggak sekali dua kali gitu. Tapi oke, mari kita buktikan klaimnya. Apakah betul? Apakah sesuai fakta? Apakah dunia beneran kacau jika tidak ada agama? Dan jika tidak ada agama, apakah orang akan bebas melakukan kejahatan? Dari lingkup yang kecil aja, kita lihat aja negara kita yang begitu religius ini, apakah tertib? Apakah tidak kacau? Tapi kalau kita mau pertimbangkan skop yang lebih global, sayangnya faktanya juga nggak begitu gitu. Tanpa agama nggak kacau kok. Jika kita menimbang data lintas negara atau mempertimbangkan psikologi moral, mempertimbangkan kriminologi modern, kita bisa menyimpulkan bahwa ketertiban itu tidak membutuhkan konsep dosa neraka. Yang dibutuhkan adalah norma yang diawasi dan institusi yang bekerja. Pada masa di mana institusi pemerintahan dan lembaga penegak keadilan belum terstruktur seperti sekarang, itu narasi dosa pahala, narasi surga neraka itu masih bisa efektif karena cuma ada opsi itu gitu, karena belum ada struktur yang bisa diandalkan untuk menertibkannya di dunia gitu. Makanya dibikin narasi di kehidupan setelah dunia gitu. Ya misalnya aku dizalimi. Soalnya aku orang zaman dulu banget nih, di mana dunia ini belum berbentuk negara yang punya tatanan hukum gitu, belum punya tatanan keadilan. Kalau aku dizalimi dan aku misalnya nggak berani balas dendam gitu ya banter aku berharap berdoa, berharap Tuhan kasih balasan setimpal, aku berharap yang jahat sama aku hidupnya sial, atau aku berharap dia matinya masuk neraka gitu. Ya itu opsi yang paling memuaskan buatku di kondisi itu ya, mengingat tidak ada sistem yang bisa diandalkan. Tapi kalau itu terjadi sekarang, ya manusia sekarang akan menuntut keadilan. Karena ada perangkatnya nih, ada perangkat di mana kita bisa buat laporan, kita bisa menuntut dan sebagainya. Kita nggak cuma mengutuk gitu, kita punya opsi juga untuk memberikan konsekuensi dunia gitu melalui perangkat yang tersedia gitu. Kita bisa menuntut orang yang jahat sama kita, yang menzalimi kita itu mungkin dipecat, didenda, dipenjara dan sebagainya. Jadi secara umum di seluruh dunia ada nih perangkat hukumnya. Nah, kalau misalnya klaim tanpa agama dunia akan kacau gitu. Ya, naturally negara-negara yang paling sekuler mestinya paling berantakan dong. Tapi nyatanya Denmark dan Swedia yang kriminalitasnya paling rendah, itu mereka itu punya pangsa warga sangat religius yang sangat kecil gitu. Jadi religiusitas publiknya itu sangat-sangat rendah. Kalau klaimnya benar, dua negara ini mestinya yang paling berantakan duluan. Faktanya kebalik. Ukuran kacau yang paling ekstrim itu kan adalah pembunuhan gitu ya. Tapi ada data yang menunjukkan Eropa itu konsisten rendah untuk homisida ya. Bahkan di Swedia Swedia negara yang suka dipakai untuk contoh geng gitu, kejahatan geng, itu mencatat jumlah pembunuhan terendah dalam satu dekade gitu. Jadi tahun 2024 kasusnya cuma 92. Nah, tapi kalau kasusnya pembunuhan, kalau indikator pembunuhan sebenarnya di Indonesia juga rendah gitu. Gimana kan kita lagi ngomongin komunitas kuler nih, dan yang kita nilai sebagai kekacauan gitu. Nah, ekstrimnya pembunuhan, tapi juga ada indikator lain. Misalnya kualitas institusi. Kita kan juara korupsi ya. Kita berjejer nih dengan negara-negara korup lainnya dalam berprestasi mencetak korupsi sebaik-banyaknya.
Sementara itu yang nggak korup itu malah negara-negara sekuler gitu ya. Denmark, Finland, Singapura, New Zealand, itu kita bisa lihat top 10-nya bukan negara agama, bukan masyarakat religius. Jadinya ya kita lagi-lagi melihat bukti bahwa tata kelola terbaik dunia itu tidak mensyaratkan religiusitas publik yang tinggi. Nah terus gimana orang bisa tertib taat aturan? Ya ada banyak eksperimen ya yang membuktikan bahwa semakin merasa diawasi maka semakin tertib gitu. Makanya tempat dengan CCTV itu lebih aman. Bersikap tertib karena merasa diawasi itu kan juga lekat dengan rasa menjaga reputasi ya, atau menjaga nama baik gitu, malu dilihat orang kalau atau malu ketahuan orang kalau melanggar aturan. Nah sebenarnya kan dalam hal ini jadinya percaya bahwa Tuhan itu maha melihat dan mengawasi kita, itu punya nih mekanisme ketertiban itu gitu. Tuhan menyaksikan segalanya dan memberi kita sanksi ketika kita ketika kita melanggar, tapi kan kita tahu itu nggak cukup reliable ya, karena kesaksian Tuhan itu tidak bisa digantikan kesaksian manusia lain, apalagi CCTV gitu. Kesaksian Tuhan itu nggak bisa dikonfirmasi, kita nggak bisa konfirmasi ke Tuhannya langsung gitu, ya Tuhan apakah engkau menyaksikan gitu, dan kita nggak bisa memvalidasinya gitu. Jadi mekanisme dari percaya Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu maha menguasai, itu ya nggak terlalu bisa diandalkan. Coba deh kalau kamu mau melakukan pelanggaran yang relatif ringan gitu, anggaplah kamu mau nyontek lagi ujian gitu, kamu lebih takut mana? Tuhan, guru pengawas, atau CCTV? Atau misalnya kamu adalah seseorang yang berwenang untuk mengurus keamanan ujian dari kecurangan deh, kamu akan serahkan pada Tuhan yang maha melihat, atau kamu serahkan ke guru pengawas, atau ke CCTV? Nah, opsi mana yang memberikan kamu rasa kepuasan bahwa kamu sudah mengurus keamanan dengan baik dan optimal? Salah satu pilar utama lain terciptanya ketertiban dari masyarakat adalah adanya kepastian hukum. Kepastian hukum memastikan bahwa aturan itu tidak hanya berlaku di atas kertas gitu, tapi berlaku konsisten untuk semua orang tanpa tebang pilih. Nah ketika masyarakat tahu nih dengan jelas mana yang boleh, mana yang dilarang, dan tahu konsekuensi apa saja dari tiap tindakan, maka perilaku sosial itu jadi terarah dan potensi konflik itu jadi lebih minimal. Nah sebaliknya ketika kepastian hukum atau kepastian aturan itu mudah ditafsirkan secara sewenang-wenang, misal hukumnya ambigu dan menimbulkan ketidakadilan, ya itu akan membuka ruang bagi kekacauan gitu. Jadi ketertiban tuh nggak lahir dari rasa takut semata gitu, melainkan juga dari keyakinan bahwa sistem hukum tuh bisa diandalkan gitu, bisa diandalkan dan dijalankan secara adil. Nah, makanya kepastian hukum itu harusnya bukan cuma perangkat normatif, tapi jadi fondasi gitu, fondasi keteraturan hidup bersama. Di Indonesia kita bisa melihat ketidakpastian hukum. Misalnya ada kasus Nenek Minah itu, yang nenek-nenek tahun 2009 kali ya, itu dia dipenjara karena mencuri 3 buah coklat dari perkebunan negara gitu. Dan ya ada banyak lah kasus maling-maling kecil gitu, kayak maling ayam di penjara, atau yang kasus-kasus kayak gitu banyak lah. Nah ini hukuman kayak gini itu akan terasa timpang banget jika dibandingkan dengan kasus Setia Novanto misalnya, mantan ketua DPR yang terbukti merugikan negara triliunan rupiah dalam korupsi KTP. Jadi awalnya vonisnya 15 tahun, terus dipotong jadi 12,5 tahun, dan bahkan sempat memperoleh fasilitas dan bebas bersyarat lebih cepat gitu. Kayak bayangin deh, 12 tahun untuk anggaplah 2 triliun, itu kan sebentar banget. Most of us orang Indonesia gitu, kita kan mayoritas kita orang miskin kan, mayoritas kita sangat mungkin gak akan pernah ketemu 100 juta pertama kita ya, dari hasil nimbun sendiri gitu ya, bukan warisan atau apa. Karena gini, rata-rata UMP kita kan 3 juta gitu. Kalau hampir semuanya buat nabung ditimbun gitu, kita udah nabung keras itu, anggap saja butuh
butuh 3 tahun untuk bisa nabung 100 juta gitu. Ini udah nabung banget nih. Jadi, itu berarti kita akan butuh 30 tahun buat nimbun 1 miliar, dan untuk bisa nimbun 1 triliun kita butuh 30.000 tahun gitu. Ini kan kayak itu adalah apa ya, jumlah yang sangat tidak realistis. Maka dari itu berapa belas tahun buat korupsi triliunan itu sangat nggak adil. Nah, ketidakadilan semacam ini tentunya mencederai rasa kepercayaan masyarakat pada hukum. Nah, sementara itu kita lihat tetangga kita Singapura, pejabat korupsi itu ditindak tegas, hukumannya ya tanpa kompromi. Dan di Tiongkok koruptor tuh bisa dijatuhi hukuman mati gitu. Makanya nggak ada yang berani korupsi, ininya nyawa. Nah, perbedaan penegakan hukum ini tuh menunjukkan bahwa kepastian hukum yang tegas dan konsisten itu tentunya berperan besar dalam menciptakan ketertiban dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selama kepastian hukum itu berlanjut nggak pasti gitu, ya orang-orang yang punya kewenangan akan tetap sewenang-wenang karena mereka tahu mereka bisa membeli dan merekayasa hukum, sementara masyarakat yang nggak punya kemewahan itu akan terus merasakan tajamnya hukum. Kita punya terlalu banyak contoh yang menggambarkan betapa hukum kita itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jadi ketertiban hidup tuh nggak butuh ancaman neraka. Ketertiban itu butuh norma yang diawasi dan institusi yang efektif. Jadi ya agama bisa aja memberikan rasa, memberikan makna, memberikan motivasi bagi banyak orang, tapi agama bukan syarat mutlak apalagi syarat tunggal ya, bagi keteraturan, karena itu bertentangan dengan bukti-bukti terbaik yang kita punya. Dan ironisnya justru ada loh kejahatan yang motifnya itu agama gitu. Ya kasus intoleransi itu kan kebanyakan akarnya adalah rasa kesetiaan pada identitas agama dan golongan agamanya. Dari misalnya kasus persekusi rumah ibadah, pelarangan ibadah kelompok minoritas, hingga kerusuhan-kerusuhan yang mengatasnamakan penistaan agama, itu kan semuanya menunjukkan bagaimana agama tidak selalu menjadi penjamin ketertiban, malah bisa menjadi sumber kekacauan yang lain gitu. Nah, jadi jika moralitas hanya diikat oleh klaim kebenaran tunggal sebuah agama, maka setiap perbedaan keyakinan akan dianggap ancaman yang sah gitu untuk dilawan. Dan sejarah manusia pun menyimpan banyak catatan kelam di mana agama itu dijadikan justifikasi untuk menyerang atau menindas atau perang gitu. Kita sudah punya banyak sekali contoh dalam sejarah yang semuanya menegaskan bahwa agama itu bisa sama destruktifnya dengan ideologi politik manapun. Jadi klaim yang mengatakan bahwa tanpa agama dunia akan kacau itu ya sangat mudah untuk dibantah gitu. Itu sudah dibantah dengan fakta bahwa dengan agama apapun dunia tetap bisa kacau, bahkan bisa kacau karena agama itu sendiri. Dan karena itu yang paling penting untuk bisa diandalkan dalam menjaga ketertiban itu ya bukan imaji hukuman di akhirat, tapi ya perangkat duniawi yang nyata gitu ya. Adanya hukum yang adil, institusi yang kuat, norma sosial yang disepakati dan dipegang kuat, dan pengawasan yang transparan. Orang bisa aja beragama ataupun tidak beragama, tapi selama aturan ditegakkan secara konsisten dan setiap individu diajarkan empati, diajarkan tanggung jawab sosial, ya masyarakat akan tetap tertib. Ya agama bisa jadi sumber inspirasi moral, sumber motivasi moral, tapi tidak menjadi syarat mutlak untuk ketertiban masyarakat secara umum. Tapi kalau menurut kamu, apa iya manusia hanya bisa bermoral jika beragama? Apakah justru pengalaman kita sehari-hari menunjukkan bahwa orang itu bisa berbuat baik karena empati, karena rasa malu, atau sekedar ingin hidup bersama gitu? Atau karena kenapa gitu? Kalau hukum bisa ditegakkan adil dan kita bisa menjaga satu sama lain dengan norma sosial yang sehat, apakah kita masih perlu ditakut-takutin dosa untuk menjadi manusia yang baik? Atau menurut kamu apa sih sebenarnya yang paling powerful untuk bikin masyarakat nih bisa tertib secara kolektif gitu? Apakah agama, apakah hukum, atau itu cuma bisa digerakkan oleh hati nurani masing-masing? Tulis kolom komentar ya. Dan by the way, gabung member Highly Forbidden Questions untuk mengakses konten
konten-konten aku yang aku kurasi berdasarkan tingkat sensitivitasnya. Jadi kalau kamu merasa kamu bisa cukup bijaksana untuk menyimak konten-kontennya, boleh bergabung ya, biayanya 19 ribuan, bisa klik di tautan di deskripsi. Belum lama aku bikin konten yang aku kasih judul, Aku Tidak Takut Tuhan, Aku Tidak Takut Masuk Neraka, yaitu bisa disimak di situ. Makasih udah nonton sampai selesai, sampai ketemu di konten selanjutnya.